adanya pasal 67 yang menekankan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Pengangkatan honorer diprioritaskan mereka yang sudah mengabdi 20 tahun lebih, ada yang 15 tahun lebih, ada yang 10 tahun lebih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pendapat DPR tentang honorer saat pengambilan keputusan RUU ASN pada tanggal 26 September 2023. Pendapat DPR ini sengaja saya kumpulkan hanya yang terkait dengan honorer, dengan tujuan agar para teman-teman honorer sudah dapat memproyeksikan jika apa yang terjadi untuk tenaga honorer. Mari kita simak dan dengarkan bersama pendapat para DPR tentang honorer. Sesuai dengan laporan sekretariat, pada hari ini kita sudah dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi quorum dan telah sesuai dengan pasal 281 ayat 1 Peraturan Tertib DPR RI. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk membuka rapat ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada menteri-menteri yang mewakili pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan rapat kerja kita pada siang hari ini. Demikian juga terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini insya Allah menjadi hari yang bersejarah karena undang-undang tentang ASN ini sudah ditunggu oleh banyak pihak, ya. Ditunggu oleh masyarakat, terutama Bapak Ibu yang menunggu nasibnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu tenaga honorer, kemudian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana kita menata manajemen aparatur sipil negara ini akan lebih baik. Kemudian yang kedua, undang-undang ini memang sudah cukup lama sekali dibahas, ya, kurang lebih 9 masa sidang, karena kita menginginkan undang-undang ini sesempurna mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan manajemen ASN, ya. Karena ini menyangkut banyak sekali nasib dan masa depan Bapak Ibu kita yang selama ini bekerja menjalankan roda pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi udah hampir berapa ya, 2 tahunan ya, 2 tahun setengah kita membahas undang-undang ini. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan hari ini rapatnya lancar dan kita bisa menyepakati undang-undang ini pada pengambilan keputusan tingkat 1. Nah, oleh karena itu saya menawarkan sekaligus meminta persetujuan kepada kita semua bahwa tentang agenda rapat ini. Yang pertama adalah mengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung, kemudian nanti kita masuk sesi pada laporan panja yang disampaikan oleh langsung ketua panja Pak Samsuri Rijal. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mendengarkan pendapat akhir ini dari masing-masing fraksi, kemudian pendapat akhir dari pemerintah, baru kita ambil pengambilan keputusan tingkat 1. Dan sebelum kita tutup akan ada penandatanganan pengesahan draft rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Apakah kita bisa setujui Bapak Ibu sekalian? Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pendapat akhir mini dari masing-masing fraksi. Untuk yang pertama, kami persilahkan yang mewakili fraksi PD Perjuangan. Kalau bisa 5-10 menit aja. 5 menit ya? Oke, 5 menit. Pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPR RI, dan pengambilan keputusan terhadap
rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Disampaikan oleh Endro Suswantoro Yahman, nomor anggota A152, Dapil Lampung. Saudara pimpinan dan anggota, saudara menteri beserta hadirin yang mulia, terakhir, fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta dalam penyusunan peraturan pelaksanaan RUU ini setelah nantinya disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang, khususnya yang berkenaan dengan kebijakan penyelesaian pegawai non-ASN atau nama lainnya termasuk tenaga honorer di dalamnya, agar melibatkan DPR RI khususnya Komisi 2 melalui forum konsultasi atau rapat-rapat bersama DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara pimpinan dan anggota, saudara menteri beserta hadirin yang mulia, berdasarkan pandangan, harapan, serta permintaan sebagaimana dikemukakan di atas, maka fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara untuk dilanjutkan dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Jakarta, Selasa Kliwon 26 September 2023. Pimpinan Poksi Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ketua Arief Wibowo, nomor anggota A210 ditandatangani. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili fraksi Partai Golkar. Terima kasih pimpinan. Pendapat akhir mini fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dibacakan oleh Arsa Juliandi Rahman, nomor anggota A273, daerah pemilihan Riau 1. Pimpinan Komisi 2 dan hadirin yang kami hormati, hal penting lain yang menjadi sorotan dalam perbincangan publik sekian lama adalah pembahasan mengenai penataan tenaga honorer atau dalam rancangan undang-undang ini disebut dengan istilah pekerja non-ASN. Pembahasan mengenai pekerja non-ASN dimulai pada bab ke-8 bagian larangan, di mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwasanya secara umum pekerja non-ASN dilarang diangkat menjadi ASN, terutama untuk menggantikan posisi ASN yang tersedia. Pengaturan tersebut dipertegas dengan adanya pasal 67 yang menekankan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sebagai pegawai ASN. Kebijakan ini diupayakan untuk memberi jalan keluar bagi tenaga honorer untuk segera ditata pemerintah sampai paling lambat Desember 2024. Pimpinan Komisi 2 hadirin yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, fraksi Partai Golongan Karya DPR RI menyatakan setuju terhadap rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk dibawa ke sidang paripurna DPR RI agar disetujui menjadi undang-undang. Terima kasih Pak Arsujili Rahman. Kemudian selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Gerindra. Baik, terima kasih Ketua. Pendapat akhir mini fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Dibacakan oleh saya, Heri Gunawan,
nomor anggota A85, daerah pemilihan Jawa Barat 4. 5. Kami berharap penataan pegawai non-ASN, tenaga honorer, atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024, sebagaimana yang diatur dalam pasal 67. 6. Terkait pembentukan aturan turunan yang bersifat strategis dan berdampak luas, kami berpandangan perlu dikonsultasikan dan atau mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 26 September 2023, Pimpinan Fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih Pak Heri Gunawan. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Nasdem. Pendapat akhir mini fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ASN. Disampaikan oleh Ujang Iskandar, nomor anggota A390, daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Pembahasan atas RUU tentang aparatur sipil negara dalam pembicaraan tingkat 1, fraksi Nasdem menerima dan menyetujui RUU tersebut untuk menjadi undang-undang dan dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 melalui rapat paripurna DPR Republik Indonesia. Terima kasih Pak Ujang yang mewakili dari fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili fraksi PKB. Terima kasih Ketua. Pandangan mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara disampaikan oleh Muhammad Toha, nomor anggota A21. Pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut. Pengangkatan honorer diprioritaskan mereka yang sudah mengabdi 20 tahun lebih, ada yang 15 tahun lebih, ada yang 10 tahun lebih. Maka mungkin nanti dalam PP manajemen ASN itu bisa menjadi prioritas. Kemudian fraksi PKB juga memandang dalam proses penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer harus dituntaskan hingga Desember 2024 sesuai pasal 66, wajib tuntas di 2024. Kemudian pemerintah diminta mendata secara lengkap dan menyeluruh semua tenaga non-ASN atau tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setelah RUU disahkan, segera pemerintah membuat PP tentang manajemen ASN. Fraksi PKB memandang pemerintah perlu memberikan kepastian penataan atau baca pengangkatan bagi mereka yang telah lulus rekrutmen CPNS sejak tahun 2013 sampai sekarang belum mendapatkan SK. Mereka yang telah lulus PPPK tapi belum ditempatkan. Kemudian juga kepastian pengangkatan para guru PAUD, guru TK, guru SLB, ini yang honorer, baik K2 maupun non-ASN maksud saya, guru SD, SMP, SMA, pegawai BPBD, PPNPN yang menjadi nama lain dari honorer, PPNPNS yang sekarang ada di Kesetjenan DPR, yang sekarang namanya TSP, guru SLB, honorer yang sudah P1, honorer yang sudah passing grade,
PTT, cleaning service, petugas damkar, operator di Pemda, masih ada lagi banyak, tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, petugas administrasi rumah sakit, apoteker, petugas pelayanan kesehatan masyarakat, dan profesi-profesi yang lain seperti tenaga keamanan, office boy, driver atau sopir, tenaga kebersihan, inseminator swadaya, bahkan penjaga masjid yang ada di kantor-kantor pemerintahan, Satpol PP, penjaga sekolah, tukang kebun, penjaga malam. Ya, ini semuanya ada honorer-honorer yang bahkan sudah bekerja 5 tahun sampai 10 tahun. Ini menjadi perhatian nanti pemerintah kalau membuat peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Semuanya dimasukkan. Juga ada beberapa honorer yang sudah dapodik. Tenaga honorer perlu juga diperhatikan, tenaga honorer yang ada di Kemenak dan yang di swasta. Kalau guru-guru PAUD, guru-guru TK itu jarang yang negeri. Oleh karena itu perlu perhatian. Saya nggak tahu nanti akan diangkat seperti apa, karena itu bertugas di swasta, PAUD dan Raudatul Atfal maupun Bustanul Atfal. Ini guru-guru TK yang luar biasa yang perlu diperhatikan dan diangkat. Kedua, yang ijazahnya belum S1. Ya. Nah, ini penting juga, Bu. Kedua, yang ijazahnya belum S1 itu banyak banget. Ya. Termasuk guru-guru yang mengajar di sekolah swasta dan di Kemenak. Ya. Demikian Bapak Ibu, catatan penting tersebut menjadi perjuangan fraksi PKB. Oleh karena itu, kami fraksi PKB meminta pemerintah untuk menindaklanjutinya secara adil, bijaksana, proporsional, dan insya Allah terwujud semuanya. Terima kasih Pak Muhammad Toha. Selanjutnya kami persilakan yang mewakili fraksi Partai Demokrat. Terima kasih Ketua. Pendapat mini akhir fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN disampaikan oleh Muhammad Muraj, nomor anggota A541. Hari ini kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mau bersama-sama menyelesaikan permasalahan honorer yang ada saat ini dan telah menerima beberapa usulan penyelesaian dari fraksi Partai Demokrat, yaitu terkait metode seleksi P3K berdasarkan ranking dan mengutamakan pengangkatan para honorer yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun. Akan tetapi kami meminta kepada pemerintah untuk memasukkan usulan fraksi Partai Demokrat yang lain pada aturan turunan undang-undang ini sebagai bentuk afirmasi hukum kepada tenaga honorer, seperti dilakukannya perbaikan syarat seleksi P3K dengan tidak adanya batasan umur dalam pengangkatan honorer ASN, terutama untuk mereka para honorer K2 yang statusnya masih belum terselesaikan. Metode seleksi berdasarkan observasi menjamin tidak adanya mutasi setelah mereka diangkat di instansi tempat mengabdi, serta masa bakti sebelum pengangkatan dapat dihitung dan dimasukkan ke dalam surat keputusan. Kami juga meminta pemerintah untuk dapat
melibatkan penyusunan aturan perundang-undangan bidang ASN ini, terutama terkait isu penyelesaian status honorer atau non-ASN. Rancangan undang-undang ini telah menjamin tidak adanya pemecatan massal honorer dan penyelesaian masalah honorer akan diselesaikan selambat-lambatnya hingga Desember 2024. Dalam proses penyelesaiannya, fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah untuk membuat roadmap yang jelas, pendataan ulang yang benar sekaligus transparan, termasuk mendata para tenaga honorer yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dan Badan Layanan Umum Pusat BLUP dan tenaga honorer lain selain guru dan tenaga kesehatan, disertai periode waktu yang rinci, sistem pengawasan dan target penyelesaiannya agar dapat terukur serta terselesaikan tepat waktu. Sekaligus kami juga berharap untuk mengeluarkan peraturan terkait sosialisasi bahwa setelah berlakunya undang-undang ini, setiap instansi pemerintah dilarang kembali mengangkat pegawai non-ASN baru, disertai pemberian sanksi yang tegas kepada para pejabat pembina kepegawaian dan kepala satuan kerja yang melanggar aturan tersebut. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, fraksi Partai Demokrat menerima rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau ASN untuk disahkan di tingkat selanjutnya. Terima kasih Pak Muras. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Bismillah. Pandangan mini fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Disampaikan oleh Teddy Setiadi Esos, nomor anggota A428. Kelima, PKS mendesak pemerintah untuk wajib menyelesaikan masalah tenaga honorer maksimal tahun 2024 dengan mengkonsultasikan dengan DPR dan tanpa ada pemutusan hubungan kerja massal. Fraksi PKS juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pengangkatan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama, lebih dari 10 tahun sehingga menjadi ASN baik melalui mekanisme CPNS maupun P3K dengan kriteria rekrutmen dan seleksi jalur tertentu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui dengan catatan tersebut revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Pak Teddy. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Pendapat akhir mini fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, disampaikan oleh Ibnu Mahmud Bilaludin, nomor anggota A503, Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Dalam Undang-Undang ASN
pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya dikenal dua nomenklatur, yakni pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Namun pada prakteknya pengangkatan pegawai honorer masih saja dilakukan alih-alih sebagai suatu diskresi. Jumlahnya juga tidak sedikit karena mencapai jutaan. Sebagai bentuk taat asas dan komitmen kita terhadap Undang-Undang ASN, fraksi PAN meminta tenaga honorer dihapuskan dengan mengedepankan prinsip meniadakan pemutusan hubungan kerja dan tanpa membebani keuangan negara. Oleh sebab itu, sudah sejatinya para tenaga honorer diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN secara bertahap dengan tetap memenuhi prinsip keadilan dan non-diskriminasi serta selaras dengan visi Indonesia Maju. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fraksi PAN menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk dibahas pada pembicaraan tingkat 2. Terima kasih Pak Ibnu. Selanjutnya yang mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ini langsung Ketua Panja harusnya menyerahkan langsung aja. Ini dua kali kesempatan membaca menunjukkan kepada masyarakat pegawai honor betapa Partai Persatuan Pembangunan ini memberikan perhatian yang serius untuk pegawai honor ini. Pandangan fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU tentang penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disampaikan pada rapat kerja Komisi 2 pada hari Selasa 26 September tahun 2023 oleh juru bicara fraksi P3 DPR RI Samsur Rizal, nomor anggota A462 Dapil Provinsi Riau I. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang penting terhadap beberapa hal sebagai berikut. 1. Penataan pegawai honor yang berjumlah mencapai lebih dari 2 juta yang disepakati untuk diselamatkan dengan tidak diberhentikan. Karenanya fraksi Partai Persatuan Pembangunan mendukung keberadaan pasal 66 RUU ini yang paling lambat diharapkan sudah diselesaikan penataannya pada bulan Desember tahun 2024. Dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang pegawai honor adalah sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang telah membagikan bagian daripada hidupnya untuk dibaktikan sebagai bakti mereka kepada bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.